Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Apa kabar sahabat Penaiza DKI Jakarta? Insyaallah semuanya dalam keadaan sehat afiat di hari ke-11 Ramadan ini. Mudah-mudahan senantiasa kita dalam penjagaan Allah yang Maha Rahman Rahimnya. Alhamdulillah, pada siang hari ini kembali kita bertemu di dalam podcast Penaiza DKI. Dan hari ini kita telah kedatangan narasumber yang akan membahas terkait tentang 5 cara berpikir bagaimana untuk menggapai keimanan dan ketakwaan sama kita menjalankan ibadah Ramadan, agar tentunya Ramadan yang kita laksanakan pada tahun ini tentunya memiliki kualitas yang lebih baik lagi dibandingkan dengan Ramadan sebelumnya. Untuk itu langsung saja kita sapa narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Al-Mukarramah Al-Ustadzah Hajjah Nihaya Sanib LCMA. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Ustazah Mega. Masya Allah. Alhamdulillah. Beliau merupakan penyuluh agama Islam kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Timur yang bertugas di kantor urusan agama Kecamatan Jatinegara. Seperti itu ya Ustazah ya. Dan juga beliau ini asli dari Kapin. Ya mungkin ada Pondok pemirsa Kelapa ya dari gitu ya. Yang ingin mengetahui tempat tinggal Ustazah. Beliau asli dari Kapin, Pondok Kelapa. Baik, Ustazah Nihaya, terkait tentang kegiatan 5 cara berpikir untuk menggapai ketakwaan dan keimanan yang akan kita bahas pada siang hari ini. Ramadan sebenarnya kan setiap tahunnya tentu akan datang, seperti itu ya Ustazah ya. Cuma kan terkadang yang membedakan itu adalah kualitas dari kita yang melaksanakan ibadah Ramadan tersebut. Ada sekadang orang yang melaksanakan atau menganggap Ramadan itu hanya sekedar rutinitas. Iya, seremonial ya. Seremonial yang ditandai dengan mungkin banyaknya orang yang berburu takjil. Atau mungkin ada yang lebih dahsyat lagi itu kayaknya cari pakaian. Cari pakaian. Segala sesuatu pernak-pernik menjelang hari raya. Yang mungkin terkadang nanti hari raya juga nggak akan ditanya juga ya bajunya baru atau enggak gitu ya. Nah, jadi bagaimana nih Ustazah kira-kira agar kualitas ibadah puasa kita dari tahun ke tahun itu memiliki kualitas yang baik, yang tidak hanya sekedar kita itu menjalankan ibadah puasa hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, dan juga bukan hanya sekedar untuk euforianya belaka yang kita dapat, tapi artinya nanti setelah 11 bulan kemudian yang akan kita laksanakan di kehidupan kita sehari-hari, tentunya Ramadan ini membawa pesan untuk kita bersama. Bagaimana kira-kira Ustazah untuk mencapai kalimat takwa itu kita bagaimana? Iya, makanya kadang ada kun Rabbanian wala takun Ramdaniyan. Nah, apa tuh? Jadilah kita menjadi hamba Allah yang Rabbani, yang selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan kita menjadi hamba Allah yang Ramdaniyan, yang hanya bulan Ramadan. Oh, jadi taatnya hanya Ramadan aja seperti itu ya. Tapi bagaimana itu bisa continue sampai nanti kita setelah bulan suci Ramadan. Oke. Jadi baik, gimana Ustazah? Baik, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang saya hormati para pemirsa Penaiza DKI dan seluruh muslimin muslimat yang berbahagia, mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat wal afiat, ibadah kita disempurnakan Allah Subhanahu wa taala, dan Ramadan kita mendapatkan manfaat untuk kita, bekal kita menjadi hamba Allah yang takwa dan membawa kita tambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebagaimana tadi sudah diprolog ya, dibawakan oleh Ustazah Mega, bahwasanya bagaimana kita Ramadan itu jangan cuma euforianya aja, seremonialnya aja, tapi hakikatnya itu seperti apa. Walaupun sebenarnya betul, kita
Karena tujuannya la'allakum tattaqun ya Ustazah. betul, Ya, betul, saya baca betul. dalam sebuah buku tuh ada la'allakum tattaqun itu berarti kita bagaimana tablughuna maqasid, yaitu bagaimana kita bisa mencapai maksud-maksud daripada kita beribadah bulan suci Ramadan. Ada 5 yang di situ 4 itu yang harus kita pegang, bahwasanya tujuan takwa di situ, puasa di situ takwa berarti kita al-wiqayah, kita jaga dari hal-hal yang mani'ah yang bisa mencegah kita. Contohnya wiqayatul jism, kita bisa menjaga badan kita anil amrad, dari penyakit-penyakit. Jadi kalau kita puasa itu bakal sehat. Sumu tasihu. Gitu ya. Puasalah maka akan sehat badan kita. Walaupun lebih habis buka puasa ringan ya, badan tuh kalau banyak, puasa tuh iya, ringan. ringan. Kayaknya nggak berat gitu Walaupun kan. habis buka puasa banyak makan sebenarnya. Itu salahnya ya. Salahnya ngejar buka, tahu-tahu lebih dari porsinya Lebih gitu, dari bermacam-macam gitu. bermacam-macam. Tapi sesungguhnya di dalam sebuah buku saya baca bahwasanya tujuannya itu adalah wiqayah al-mani'ah, menjaga badan dari penyakit, kemudian wiqayah al-jawari minasyubuhat. Jadi kita menjaga jawari kita, anggota badan kita dari hal-hal yang memang ada syahwat-syahwatnya. Jadi mata kita otomatis kalau puasa itu syahwatnya dikurangin, telinga kita syahwatnya dikurangin, kaki kita juga malas kemana-mana gitu. Ya paling kita ke masjid ya kan, nanti kita paling ibadah, ngajar, kemudian kita hal-hal yang membuat kita membatalkan pahala puasa kita hindari. Berarti kita akan wiqayah, akan terjaga dari hal-hal yang merusak puasa kita, dari hal-hal yang berbentuk yang namanya jawari kita, badan kita. Kemudian yang ketiga, kita juga menjaga wiqayatil uqul, menjaga akal wal afkar dan pikiran kita dari hal-hal yang membuat syubhat, yang syubhat yang kagak jelas gitu ya, yang ragu-raguin gitu. Yang ragu-raguin kita, syubhat-syubhat yang tidak jelas dalam bulan suci Ramadan ini kita hindari. Ya kalau misalkan ada omongan yang syubhat, yang bicara yang syubhat, atau ada mungkin yang gak ngenakin di hati kita, yang membuat kita kadang terganjal di hati kita, pikiran kita jangan negatif, tapi pikiran kita menjadi positif, sehingga kita dijaga dengan puasa itu wiqayah, kita punya ukul dan afkar dari hal-hal yang syubhat. Jadi jangan gampang baper gitu. Iya, benar kita. Dari yang keempat itu kita wiqayah daripada kita punya al-qulub minal wasaisi wal aghyar. Jadi kita juga bisa menjaga takwa itu, menjaga kita punya hati dari hal-hal yang membuat kita nggak tenang. Wiqayah menjadi nggak ada aghyar kita. Jadi nggak ada hum kita, nggak ada kesedihan kita, nggak ada kebingungan kita, nggak ada kita khawatir kita. Dalam puasa itu kita pasrah, kita ikhlas karena Allah, kita kemudian tenang, kita menjadikan tumakninah ya, sukun, ketenangan itu akan hadir bila kita puasa itu tujuan puasa supaya kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Ustazah Mega. Iya, baik. Masya Allah. Jadi memang puasa tersebut ketika Allah mensyariatkan sesuatu pasti membawa kemaslahatan untuk umatnya, seperti itu ya, untuk hamba-hambanya maksudnya ya. Maka berarti dari puasa tersebut ketika kita menahan makan, menahan minum, menahan juga anggota tubuh dari segala sesuatu yang mungkin mengurangi nilai dari pahala puasa tersebut. Juga tentunya ketika kita sedang berpuasa gitu ya, saya pernah membaca bahwasannya ketika orang menyedikitkan makan, itu biasanya adalah pikirannya lebih tajam. Iya, pikirannya lebih tajam. Bahkan kalau kita banyak makan, itu anggota tubuh kita itu kayaknya lemes banget. Udah ini ya. Jadi kita malah nggak bisa berpikir banyak. Iya, malah nggak bisa berpikir banyak, tubuh lemes. Kan kalau udah lemes, bawaannya kita nyarinya tempat sender. Betul. Gitu ya, apalagi ruangan AC gitu ya, kita nyari tempat sender. Jadi mau aktivitas pun kayaknya males karena udah saking kekenyangan. Dan memang juga bulan Ramadan juga bukan untuk kita main atau malas, tapi bagaimana kita Ramadan itu bisa belajar efektif ya kan, dan kita juga punya aktivitas yang bagus gitu, yang kita kerjakan yang baik-baik sehingga kita aktif, bukan malah kita. Maka jangan banyak tidur di siang hari dan jangan banyak makan di malam hari. Gitu ya. Baik, nah jadi tetap aktif ya. Jadi aktif dan produktif, lebih tepatnya gitu ya, lebih aktif dan produktif karena memang ketika kita sedang melaksanakan ibadah puasa, seharusnya kita juga memang pikiran kita tentunya seharusnya bisa mengeluarkan ide-ide cemerlang gitu ya. Karena kan memang kita telah dibatasi dari hal-hal yang memang dilarang gitu ya. Dan kita sudah harus terbiasa dengan hal itu. Nah, kira-kira Ustazah, ketika
kita sedang berpuasa tadi ya, kemudian kita kan juga memang sudah mendedikasikan makan, dan tadi saya katakan juga bahwa di malam hari jangan membanyakkan makan, di siang hari juga harus banyak aktivitas yang produktif. Nah, biar pikiran kita ini terus memiliki ide yang cemerlang, kemudian juga biar pikiran kita ini artinya mau bersifat aktif dan juga produktif, aktif, tapi kalau nggak produktif kan juga percuma gitu ya. Maka bagaimana nih bulan Ramadan ini biar menjadikan kita ini pribadi yang aktif dan produktif, mencapai takwa ya, dan taat kepada Allah tentunya Subhanahu wa Ta'ala, menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan. Baik, para pemirsa Penais Jawa DKI yang berbahagia, bahwasanya banyak ayat juga yang memerintahkan alakum tatafakkarun, ya kan. Ada juga dikatakan qul la aqulu lakum inni khazainul ardi wala a'lamul ghaiba wala aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya. Jadi Nabi Muhammad SAW dalam mengembangkan dakwahnya bukan hanya tidak meninggalkan apapun gitu, tidak meninggalkan hal-hal perbendaharaan duniawi, tapi Nabi Muhammad SAW memerintahkan dalam ayat itu bahwasanya kita disuruh mencari, belajar, dan Nabi mengikuti wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dari wahyu itulah Nabi mengajarkan kita untuk menyadari agama itu dengan belajar, dengan mengkaji wahyunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di situ dengan kata-kata di Quran juga banyak, nun wal qalami wama yasturun, dikatakan Al-Quran Iqra, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq gitu. Banyak ayat-ayat tentang memerintahkan untuk berpikir. Maka kita dalam bulan suci Ramadan, supaya kita punya ketakwaan yang mantap, tambah taat kepada Allah SWT, nanti kita nggak boleh tidur terus gitu, nggak boleh ngobrol banyak ya kan, yang nggak manfaat, tapi mari kita banyak mengkaji, mencari, berpikir. Kata orang soleh bahwasanya jumhurul ulama qala berkata bahwasa innal fikrata ala khamsati aujuhin, ada 5 cara berpikir dalam menurut orang soleh, jumhurul ulama bilang begitu dalam kitab Nasoihil Ibadnya. Yang satu, kita bagaimana berpikir tentang fikrata ayatillah, berpikir tentang ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat Allah itu kalau kita baca kan ada kauniyah, ada syar'iyah ya, ada yang kauniyah, ada yang syar'iyah. Sehingga kalau pendapat dalam sebuah buku saya baca itu bahwasanya ayat-ayat kauniyah itu ya bagaimana alam Allah, al-khalaqnya Allah, makhluk-makhluknya Allah gitu kan. Ciptaannya Allah yang kita saksikan secara kasat mata kita, bagaimana ini Ustazah Mega ini cantik dia. Masya Allah. Kita semua cantik kan? Iya kan, zahir dia bertemu Ustazah Mega, alhamdulillah ya kan, bertemu dengan teman-teman di sini. Ini merupakan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita di situ ada kehusyuan, ada niat, ada kemauan untuk kita membawa manfaat keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya akal kita, kemudian diri kita, kemudian bagaimana kita, usia kita, fisik kita sudah banyak perubahan ini ya. Itu juga kita pikirin saja. Kita itu udah mulai tua ya kan, udah menambah usia tua, mulai nampak di wajah kita ya kan. Itu semua tanda-tanda ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kauniyah, bagaimana kita berpikir ya supaya kita ini tambah takwa, tambah bertauhid kepada Allah, tambah kita meningkatkan iman kepada Allah, takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut nanti umur kita semakin dekat dengan ajal gitu kan Ustazah ya. Jadi itu agak serem yang kalau ngomongin umur. Jadi kalau kita melihat ayat Allah itu, kita banyak bertafakur, kita akan merasa dekat dengan dengan kelemahan dan kekurangan. Mungkin suatu saat ajal juga akan menemui kita, sehingga kita meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga ayat yang namanya tadi syariah ya. Syariat ya. Semuanya udah tahu deh, mungkin teman-teman juga ya, sahabat-sahabat udah pada tahu ya. Syariah itu ayat tentang puasa ya kan. Bagaimana kita tahu ya kan, ayat 183 ya kan. Ayat tentang jilbab, ayat tentang sholat, ayat tentang apalagi zakat ya, itu ayat-ayat Allah. Tentunya ketika kita udah bayangin gitu kan, atau kita pelajarin semua ayat-ayat Allah, tafsir-tafsirnya, kalau kita belajar itu menambah kita itu semakin haus, semakin kita itu banyak banget gitu kekurangannya dan masih butuh, dan begitu indahnya ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikaji, sehingga menambahkan kita begitu menikmati agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tambah yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, muncullah ma'rifah, muncullah kita punya semangat kebaikan karena kita berpikir ayat Allah Subhanahu wa
taala. Sudah. Iya. Namun kiranya saja mungkin banyak dari tadi ayat-ayat Allah yang bisa kita lihat di alam gitu ya, Iya. ciptaannya dengan tadi ayat-ayat kauniyah itu. Iya. Cuman terkadang kita ketika baru mendapatkan musibah, ketika mendapatkan ujian, baru tuh berpikir saja. Tapi kadang-kadang kalau lagi dapat nikmat, itu kayaknya enak-enak aja. Iya, iya. Iya, benar. Gitu ya, Iya. Masya Allah. Kadang kita manusia ya, Manusiawi. suka dikasih lupa Iya, dikasih dengan lupa. kenikmatan ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Ah. Yang kedua adalah kita berpikir bagaimana tentang la ilah. Fikrata ayatillahi yatawalladu minha al-mahabba wa syukur. Bagaimana kita berpikir tentang ayat Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti akan melahirkan kita rasa mahabbah dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita ya berpikir nikmat itu ada nikmat duniawi, ada nikmat ukhrawi ya Ustazah. Ya, ukhrawi itu. Duniawi itu nikmat punya teman Ustazah Mega, ya, punya apa lagi ya, punya suami, bisa punya tim yang punya juga tim sangat ya kan, membantu, gitu kemudian ya. punya rezeki, kemudian bisa napas dengan baik, aman ya, dan juga kita punya ya kesehatan kebebasan dalam belajar, betul, juga ya, punya akal ya, Ustazah, badan dan sebagainya, itu semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, sehingga mudah-mudahan dengan kita punya nikmat itu, kita bersyukur dan tambah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang ketiga mungkin. Yang ketiga, singkat-singkat saja nih karena kita dibatasi waktu. Yang ketiga itu adalah kita berpikir fikrota tentang wa'dillahi yatawalladu minha ar-raghbatu, yaitu kita berpikir bagaimana kita itu ada namanya janjinya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau nanti Allah janjikan bahwasanya pamalit taqwa, siapa dikatakan bahwasanya innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika, mereka itu adalah orang-orang yang khairul bariyah, jazaohum inda rabbihim jannatu adin tajri min tahtiha al-anhar. Kan ada dalilnya gitu kan, orang yang beriman akan mendapatkan surga mengalir nanti di mana di bawahnya sungai-sungai. Itu kan berarti janjinya Allah Subhanahu. Kita puasa begini karena janjinya Allah, kita kuat puasa, nggak makan, nggak minum, kita nahan ngomongin orang. Memang nggak boleh kan ya, nggak boleh ya kan, hari juga nggak boleh, kita nggak dengan sama suami juga nggak kita lakukan sesuatu yang yang dibolehkan di hari biasa, di hari ini tidak kita kerjakan karena puasa. Itu semuanya karena kita mengharap janjinya Allah, kepingin masuk surga, kepingin kita nanti mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka akan ada rogbah, ada semangat, ada kemauan, ada keinginan, ada roja, kepingin harapan suatu saat kita berkumpul dengan nabinya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah kita berpikir inna fikrota, bahwasanya fikrota tentang wa'idillah, tentang berpikir bagaimana ancaman Allah sudah. Ada janji, ada ancaman Allah. Ada itu ayatnya innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Ya, yaitu orang bahwasanya orang yang kufur dengan ayat Allah Subhanahu wa taala berada di dalam neraka jahim. Ada itu ya wa inna, bahwasanya kita itu sesungguhnya kita nanti tempatnya adalah di dalam neraka. Kata Nabi, banyak orang yang masuk neraka, kata Nabi, tafsirkan di dalam sebuah syarah hadisnya tentang ayat, nanti ada kita neraka, banyak orang di neraka. Karena kita takut saja. Iya ya. Karena saking nggak mau ngebaca ayat-ayat Allah gitu. Jadi bahwasanya nanti banyak yang masuk neraka. Nabi bilang gitu, Nabi nangis sedih banget gitu. Kenapa begitu? Karena bahwasanya nggak mau umatnya itu masuk ke dalam neraka. Artinya bahwa neraka itu ada raudhah min riyadil jannah, ada hufra min hufarin niron, kan gitu. Ada kata-kata nanti di dalam kubur kita ada hufratun niron. Ini kita yang khawatir, mudah-mudahan dengan adanya neraka dan adanya nanti hari kiamat, bagaimana ada azab-azab kubur dari Allah Subhanahu wa taala atau azabul akhirah, maka kita akan merasa takut, ada rohbah, ada khusyuk, ada khosyah, ada khauf kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita puasa mudah-mudahan karena kita nggak mau mengikuti larangan Allah Subhanahu wa taala, takut ancaman Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang terakhir kita memunculkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berpikir
kekurangan kita banyak ya. Nah, taksiro nafsi yaitu berpikir kekurangan diri kita, ma ihsanihi ilaihi, banyak lagi kebaikan Allah kepadanya, kepada kita manusia banyak kebaikan Allah, sayangnya Allah, rahmatnya Allah. Wa rahmati wasi'at kulla syai, rahmat aku sangat begitu luas. Tapi kita masih taksiru nafsi, kita masih diri kita punya kekurangan saja. Makanya suruh taat ya. Biar taat saja kita ya. Mudah-mudahan itu tadi udah banyak ada janji Allah, ada ancaman Allah, ada bagaimana rasa syukur kepada Allah dan mahabbah kepada Allah. Dengan itu kita muncul keyakinan. Dan mudah-mudahan kekurangan kita, ibadah kita, taat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, Masya Allah, luar biasa sahabat podcast Penaiz Zawa DKI Jakarta. Luar biasa sekali apa yang telah disampaikan dan juga dijelaskan oleh Mukarramal Ustaz Hajani Hayasanif LC. Jadi mengajarkan apa yang telah beliau sampaikan, tentunya mengajak kita bahwasannya yuk bersama kita tingkatkan kualitas puasa kita di bulan Ramadan tahun ini, agar kiranya apa yang menjadi puasa kita, apa yang kita jalankan, ibadah kita selama Ramadan ini bisa memiliki bekas di 11 bulan yang akan datang yang tentunya akan kita lewati. Dan tadi juga telah dijelaskan terkait tentang bahwasannya banyak sekali ya cara kita untuk menikmati ayat-ayat Allah yang sejatinya memang secara kehidupan biasa yang kita keseharian kita sudah banyak tanda-tanda yang Allah berikan kepada kita. Apakah kita mampu untuk berpikir? Apakah kita mampu untuk mencerna apa yang alam berikan kepada kita? Maka bersama yuk mari kita raih cintanya Allah, kita raih janjinya Allah, dan kita jauhi segala hal yang menjadi tentunya menjadi penghalang kita untuk mendapat keridhaan Allah. Ada kiat-kiatnya juga Ustazah kalau kita supaya taat itu. Masya Allah. Apa boleh ditambahin? Boleh Ustazah, boleh. Yang satu pertama adalah supaya kita muncul taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ada keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ma'rifah dulu kepada Allah. Pastinya kita ma'rifah kepada Allah. Ma'rifah kepada Allah berarti adalah bahwasanya kita isbatul haqqi ala ma huwa alaihi, yaitu kita menetapkan kebenaran apa yang sesuai diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Puasa benar di Quran. Mudah-mudahan kita bisa isbat, tetapkan, kuatkan keyakinan kita mantap untuk kita jalanin kebenaran saja. Wahariban an kulli mauhumin, kita lari, kita perangin sesuatu yang enggak jadi mauhum saja, yang rada kurang jelas. Yang rada kurang jelas itu suruh lari gitu. Tinggalin deh kalau gitu ya. Kita udah mau tarawih nih, kita tarawih enggak gitu saja ya. Udah kedengeran salawat di mana-mana kan, kuping kita yang ngedenger, wah kalau tidur saya begini, ntar puasanya peserta tarawihnya ketinggalan. Ntar tarawihnya aturan lengkap jadi kurang deh. Dikurang-kurangin deh kan gitu. Jadi kita yang mauhum kita lari, kita hindarin supaya kita lebih sempurna lagi. Tapi boleh sholat di rumah, boleh ya Mas ya. boleh sholat di rumah. Tarawih kalau memang ada darurat. Ya. Ada juga kiatnya adalah satu, kita suruh thalabul ilmi, mencari ilmu, benar sudah. Ada lagi kita suruh muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah, merasa dilihat oleh Allah, merasa dipantau oleh Allah. Jadi kita makin aku kalau enggak puasa gitu kan, aku nanti pasti dilihat sama Allah. Kalau saya minum ya orang lain enggak lihat, tapi kan Allah muraqabah kita. Antabudallah, diawasi kita sama Allah. Antabudallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka, kan gitu saja. Ada juga ijlis ma'al ulama, duduk dengan para orang-orang soleh. Kemudian kita disuruh muhasabah. Kemudian kita juga disuruh di situ suruh tazkiyatun nafsi. Disuruh kita itu juga banyak zikir kepada Allah. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, ya kan? Kalau mau dosa astagfirullahaladzim gitu kan. Kalau ada yang membuat ini yang maksiat, la haula, atau mungkin auzubillahi minasyaitonir rajim dan sebagainya. Ingat mati juga ya sudah. Ingat mati juga. Kalau ingat mati itu memang rasanya itu memang kita itu selalu pengen mendekatkan diri kepada Allah. Akan pengen taat, pengen ibadah. Kita akan dianjurkan memang untuk terus mengingat mati. Dengan begitu artinya kita akan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik para pemirsa podcast Penaiz Zawa DKI Jakarta dimanapun Anda berada, tentunya dari apa yang telah tadi disampaikan oleh Mukarramal Ustazah Hajani Hayasanif LCMA, sudah banyak yang bisa kita ambil intisarinya gitu ya. Dan mudah-mudahan kita menggapai derajat dan juga tentunya bisa menjalankan yang mana sesuai dari dalam hadis Nabi mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Dan mudah-mudahan kita juga bisa menggapai ketika kita sudah mampu
menjaga puasa kita dari segala sesuatu yang memang dilarang oleh Allah, dan juga kita mengetahui apa yang diperbolehkan, apa yang tidak, dan juga kita menjadikan diri kita produktif selama Ramadan. Dan insya Allah di akhir nanti tentunya kita memiliki hadiah la'allakum tattaqun. Berapa derajat takwa itu yang bisa kita pegang betul. atau kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita di 11 bulan yang akan datang. Dan juga karena puasa ini kan juga merupakan ibadah tersembunyi ya Ustazah ya. Iya betul. Yang hanya kita dan Allah yang tahu. Tadi beliau sudah mengatakan bahwasanya kita harus selalu muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau sholat, kalau kita ngelihat orang itu sering ke masjid, ke musola, sering nimba ilmu, kita bisa muji. Tapi kalau puasa kan nggak bisa dipuji. Iya, betul. Sulit ya dipuji karena dia memang rahasia, nggak kelihatan ya. Kelihatan. Di depan orang banyak mungkin kita bisa mengatakan, oh saya puasa. Tapi di belakang itu kita tidak tahu. Maka dari itu, mari bersama kita jaga kualitas ibadah puasa kita agar tentunya kita menjadi orang-orang yang bertakwa sebagaimana yang telah Allah nyatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Dan tentunya di Ramadan 1445 Hijriah ini kita semua mendapatkan kemudahan dan juga mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang ketika kita mendapatkan ridhonya, insya Allah yang tadinya sempit akan menjadi lapang, yang tadinya sulit tentunya akan menjadi mudah. Begitu ya Ustazah ya. Dan alhamdulillah nampaknya kita harus mengakhiri podcast kita gitu ya. Padahal kita ini ya senang ya alhamdulillah, karena kita walaupun puasa tapi semangat belajar terus semangat kita mengkaji. Mengkaji ilmu dan tentunya akan menambah kualitas diri kita. Baik sahabat podcast Penaiz Dakwah DKI Jakarta, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara kita pada hari ini. Kami mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1445. Saya Mega Rista Oktavianti selaku host pada hari ini, dan juga tentunya pemateri kita yaitu Al-Mukarramah Al-Ustadzah Hajjah Nihayah Sanif LC. Mohon pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.